Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian baik-baik saja dan tambah bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan seni musik kelas 9. Sebelumnya Ibu sudah menyampaikan pembahasan tentang pengembangan melodi lagu untuk vokal solo atau tunggal lagu. Namun, pada pertemuan yang ke-8 kali ini, Ibu akan menyampaikan materi seni musik, yaitu teknik atau cara mengembangkan melodi lagu dalam bentuk vokal solo. Baik anak-anak, meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, biasakan terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Kita ulangi lagi ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Selesai. Jangan lupa ya, kalian absen terlebih dahulu. Minggu yang lalu kita membahas tentang pengembangan melodi lagu untuk vokal solo atau tunggal lagu. Kalian masih ingat? Ada 2 jenis pengembangan melodi. Ada apa saja, anak-anak? Coba yang tahu sebutkan. Baik, yang pertama ada pengembangan melodi asli atau melodi utama. Dan yang kedua, ada pengembangan melodi di luar melodi utama. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, ya, Ibu harapkan tujuan pembelajarannya kalian dapat mengidentifikasi perbedaan tayangan lagu yang telah diberi variasi dan belum. Kemudian diharapkan juga kalian dapat merumuskan cara atau teknik mengembangkan melodi lagu untuk vokal solo atau tunggal. Dan yang ketiga, diharapkan juga kalian dapat menganalisis berbagai jenis variasi melodi. Baik, kita mulai dulu ya. Menggubah lagu. Ada yang tahu menggubah lagu itu apa, anak-anak? Baik, Ibu jelaskan ya. Mengubah lagu atau musik adalah usaha yang dilakukan terhadap sebuah karya musik untuk suatu pergelaran yang pengerjaannya bukan sekedar perluasan teknik, tapi juga mencakup pencapaian nilai artistik yang dikandungnya. Ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian menggubah sebuah musik,
Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan, kalian harus memperhatikan tata bahasa yang benar, seperti metafora, personifikasi, alegori, dan analogi. Yang kedua, dalam memenggal kalimat agar benar dan sesuai dengan not atau melodi. Yang ketiga, syair atau kalimat lagu harus mengalir dan tidak boleh tersendat-sendat. Yang keempat, bentuk kalimat sajak dapat berubah sajak dan homofoni atau bentuk bebas tanpa sajak. Untuk mengubah atau berkreasi musik yang baik, kita harus mengerti teori musik unsur utama, yaitu meliputi 5 macam anak-anak. Yang pertama ada melodi. Ya, ini Ibu yakin kalian sudah tahu nih pada pertemuan sebelumnya. Melodi yaitu tinggi rendahnya nada. Beberapa nada pada nyanyian rakyat atau lagu daerah umumnya sederhana dan mudah dinyanyikan. Yang kedua, harmoni. Harmoni di sini adalah suara 2 not atau lebih yang dimainkan sekaligus, disebut juga perpaduan nada atau trinada. Yang ketiga, ada counterpoint. Ada yang tahu counterpoint itu apa? Lagu tambahan yang mengiringi lagu lain, anak-anak. Ya, ini terjadi ketika 2 nada atau lebih yang berbeda dimainkan atau dinyanyikan di suatu waktu secara terpisah. Ya, jadi nada tersebut harus menghasilkan harmoni. Yang keempat ada irama iringan. Irama iringan di sini panjang pendeknya bunyi instrumen yang digunakan untuk mengiringi melodi. Kemudian irama lagu. Irama lagu di sini cepat atau lambatnya suatu lagu yang dimainkan namun tidak sama dengan kecepatan musik yang disebut juga dengan apa, anak-anak? Masih ingat kalian? Tempo, ya. Nah, teknik atau cara mengubah musik ada beberapa macam. Namun, yang baik jika kalian mempunyai saran atau alat bantu seperti piano, organ, atau gitar, ya. Itu akan membantu anak-anak. Nah, di sini ada beberapa langkah mengubah atau berkarya musik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki koleksi lagu atau musik. Jadi kalau kalian ingin mengubah sebuah musik, berarti kalian harus memiliki koleksi lagu atau musik. Yang kedua, menentukan nada tertinggi dan terendah. Yang ketiga, menentukan nada dasar, pola irama, dan melodi pokok serta seluruh melodi. Yang keempat, dengan bersenandung, kita wujudkan dalam bentuk bunyi alat musik. Yang kelima, bunyi musik tersebut kita putar ulang, dikoreksi. Kalaupun ada penyempurnaan, dapat kita ubah, ya. Kemudian mulailah kita tulis dengan not angka atau not balok di tiap-tiap bait lagu. Setelah notasinya selesai, baru kita isi dengan syair lagunya atau kalimat lagu. Jadikanlah teks lagumu itu atau hasil karya musik yang kalian buat berdasarkan gagasan sendiri, ya, berdasarkan gagasan sendiri dan tidak melakukan plagiat atau membajak lagu orang lain, ya. Jadi dalam penciptaan lagu dibuat dengan kesungguhan, penuh curahan perasaan dan ide-ide yang cemerlang, sehingga tidak sekedar asal-asalan ketika kita membuat sebuah lagu, ya. Nah, yang pertama
ada unsur ritmis. Unsur ritmis ini merupakan unsur musik yang memainkan irama. Biasanya berupa alat musik tanpa nada. Contohnya seperti apa alat musiknya? Ada yang tahu? Ada drum ya, kemudian perkusi atau alat musik etnis yang tidak memiliki nada. Unsur ritmis ini memiliki fungsi untuk mengatur irama atau tempo musik sehingga terdengar stabil atau teratur. Unsur yang kedua yaitu unsur melodis ya. Unsur melodis adalah unsur yang mengutamakan nada. Artinya, unsur ini merupakan susunan nada yang merupakan inti dari sebuah lagu atau musik. Dari mendengar nadanya, kita bisa menentukan irama atau tempo dari melodinya. Alat musik yang mendukung unsur melodi ini, contohnya alat musik apa anak-anak? Ada piano, kemudian biola, flute, gitar melodi ya, dan lain-lain yang memiliki nada dan cenderung dimainkan solo ya. Kemudian yang ketiga ada unsur harmonis. Unsur harmonis adalah unsur yang berfungsi sebagai pengiring melodi. Setiap melodi akan terdengar lebih harmonis apabila diiringi dengan nada-nada yang lain secara bersamaan atau disebut dengan akor. Unsur yang keempat ya, ada unsur apa anak-anak? Ada yang tahu? Unsur ekspresif. Unsur ekspresif adalah unsur yang menentukan keindahan sebuah lagu atau musik. Sering kita lihat seorang penyanyi atau musisi membawakan sebuah lagu dengan penuh perasaan, sehingga terdengar lebih indah dan menyentuh perasaan. Ya, atau sebaliknya, apabila lagu yang dibawakan adalah lagu gembira atau semangat, maka pembawaannya harus dengan bersemangat dan energik. Ini mencerminkan isi lagu yang dibawakan. Ya. Nah, dari pembelajaran kali ini kita dapat simpulkan bahwa untuk mengubah atau berkreasi musik yang baik, kita harus mengerti teori musik. Unsur utama musik tersebut meliputi 5 macam. Ada apa saja anak-anak tadi yang Ibu jelaskan barusan? Yang pertama ada melodi. Yang kedua ada harmoni. Yang ketiga ada counterpoint. Yang keempat irama iringan. Dan yang terakhir kelima ada irama lagu. Dalam penciptaan lagu dibuat dengan kesungguhan dan penuh curahan perasaan dan ide-ide yang cemerlang. Sehingga tidak sekedar asal-asalan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ada 4 unsur ya. Yang pertama ada unsur ritmis, unsur melodis, unsur harmonis, dan yang terakhir tadi barusan, masih ingat kalian? Ada unsur ekspresif. Oh ya anak-anak, soal latihan yang Ibu berikan di e-learning, jangan lupa ya kalian kerjakan. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang unsur dalam berkarya seni patung dengan berbagai bahan. Demikianlah pembahasan mengenai teknik atau cara mengembangkan melodi lagu dalam bentuk vokal solo. Dengan adanya ulasan materi tersebut, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Terima kasih banyak kalian sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Apabila ada yang kurang paham dan kurang jelas, silakan kalian hubungi Ibu lewat WA. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Doa sesudah belajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Kita ulangi lagi ya, semoga cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.